Shalom. Ya, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus. Dan kita akan melihat karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi minggu lalu kita telah merenungkan tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam penginjilan dengan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Jadi ada tugas Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya sebelum kita menjadi percaya adalah menginsapkan dulu. Menginsapkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita tidak memiliki kebenaran karena berdosa. Kita tidak bisa sampai kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menginsapkan kita akan dosa, tetapi juga menginsapkan akan kebenaran, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan pada saatnya nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Dan menginsapkan akan penghakiman atau penghukuman artinya bahwa mereka yang tidak percaya Yesus akan tetap dalam penghukuman. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus itu akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka, tetapi orang yang percaya Yesus dia tidak turut-turut dihukum bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini kita akan merenungkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup orang percaya dengan memberikan buah roh. Jadi Roh Kudus itu menginsapkan kita bahwa kita orang berdosa, kemudian kebenaran bahwa Yesus itu kebenaran, kemudian kita percaya dan Roh Kudus itu mulai masuk dalam hidup kita, dia mulai bekerja di dalam hidup kita untuk memberi buah di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus menginsapkan kita percaya Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita dan bekerja agar kita menghasilkan buah roh. Dalam nas ini, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, Paulus tidak hanya berbicara tentang cara hidup yang dipimpin roh, tetapi juga mengkontraskannya dengan cara hidup dipimpin oleh daging. Jadi nanti kita melihat dua perbedaan. Yang satu orang yang dipimpin oleh roh, yang satu kelompok adalah orang yang dipimpin oleh daging. Kita berada di mana? Semestinya kita berada di dalam diri orang-orang yang dipimpin oleh roh. Mari kita melihat bagian yang pertama dari nas ini adalah perintah untuk hidup oleh roh. Yang pertama ini merupakan perintah, dan saya mengajak saudara untuk melihat dua cara hidup manusia, yaitu ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Paulus mendesak jemaat Galatia untuk menjalani hidup secara rohani dan terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Perintahnya adalah saudara yang sudah percaya itu hiduplah oleh roh. Karena kita telah hidup oleh roh, yaitu bahwa roh itu menghidupkan kita. Tetapi hidup oleh roh berikutnya adalah roh itu memimpin kita. Itu Rasul Paulus sampaikan di situ.
Roh Kudus adalah Allah yang membawa keselamatan awal. Jadi kita ingat tadi, Roh menginsafkan kita. Roh Kudus adalah Allah yang membawa kepada keselamatan awal kita. Dan apa yang dimulai oleh Roh juga akan disempurnakan oleh Roh. Allah memulai hidup kita dengan menginsafkan kita. Setelah kita percaya, Roh itu masuk dalam hidup kita. Dia bekerja di dalam hidup kita. Banyak karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ada mengajar, ada menginsafkan, ada mengingatkan, ada menghibur, ada berbagai hal dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya 2 bulan ke depan ini kita akan melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Maka orang percaya yang hidup oleh Roh tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak pernah dalam kondisi apapun. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kalau kamu sudah hidup oleh Roh, dibangkitkan bersama Roh, atau kamu sudah selamat oleh Roh, maka Roh itu akan bekerja di dalam hidupmu. Dan kalau kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Roh, maka Dia itu akan memimpin kamu untuk tidak hidup di dalam daging, apapun keadaannya, apapun alasannya. Tidak akan kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, yang benar-benar hidup oleh Roh, itu akan hidup dipimpin oleh daging. Kehidupan Kristen dan keselamatan kekal berasal dari Roh. Ya, dua-duanya itu berasal dari Roh. Dan saya mau ajak saudara melihat ada 2 cara untuk diselamatkan. Ya, kita melihat ke belakang sebentar. Ada 2 cara untuk diselamatkan, yaitu usaha manusia dan kasih karunia Allah. Keselamatan oleh usaha manusia itu adalah agama-agama lain. Keselamatan oleh kasih karunia itu adalah kita. Kasih karunia ini berlaku bagi kita. Kemudian ada 2 cara untuk menjalani hidup yang saleh, yaitu usaha manusia dan pimpinan Roh Kudus. Jadi banyak orang sekarang mengaku sudah percaya Yesus, mengaku sudah punya Roh, tetapi hidupnya itu masih mengandalkan perbuatannya sendiri. Berbuat ini, melakukan ini, tujuannya supaya diselamatkan. Tujuannya supaya untuk mempertahankan keselamatan itu. Tetapi sebenarnya bahwa cara hidup saleh untuk orang yang percaya itu adalah menyerahkan diri kepada Roh untuk memimpin kita. Dan orang yang merasa diri bebas melakukan apa saja, termasuk berbuat dosa, sebenarnya masih diperbudak dosa. Di pengertian untuk kita, kalau kita masih melakukan dosa, atau kalau kita masih merasa diri bebas melakukan apa saja, maka sebenarnya kita bukanlah orang yang dipimpin oleh Roh, tetapi kita masih diperbudak oleh dosa. Dan kemerdekaan sejati hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melihat keinginan daging versus keinginan Roh. Di sini Paulus mengkontraskan hidup yang dikendalikan daging dan hidup yang dipimpin oleh Roh, ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada roh yang ingin memimpin hidup kita, tetapi juga ada daging yang masih mau memimpin hidup kita. Kalau orang yang belum percaya itu tidak ada pimpinan roh. Yang jelas mereka hanya dipimpin oleh daging saja, dipimpin oleh nafsu, dipimpin oleh hawa nafsu. Tetapi orang yang sudah percaya, ada kemungkinan dia seharusnya dipimpin oleh roh. Tapi ada kemungkinan dia masih mau dipimpin oleh dagingnya sendiri, oleh dosa yang ada di dalam hidupnya.
Saudara yang belum selamat menjalani hidup dengan usaha manusia, dan saudara yang telah diselamatkan menjalani hidup dalam kehendak Roh. Ini penegasan dari nas itu, bahwa kita yang belum selamat, kita ini menjalani hidup dengan usaha manusiawi kita. Apa saja kita lakukan untuk selamat, apa saja kita lakukan untuk memperoleh sesuatu, apa saja kita lakukan untuk memperoleh berkat. Ini orang yang belum selamat. Sedangkan saudara yang telah diselamatkan menjalani hidup dalam kehendak Roh. Semuanya mengalir bersama Roh yang memimpin hidupnya dari hari ke sehari. Kita akan melihat di sini bahwa manusia yang dipimpin oleh Roh tidak tunduk pada hukum. Apa artinya ayat 18? Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya ini? Dipimpin oleh Roh artinya mengikuti hukum Roh atau hukum Kristus. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, maka sebenarnya kita ini hidup menurut hukum Roh, menurut hukum Kristus yang memimpin kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hidup di bawah hukum artinya tidak berusaha mendekati Tuhan dengan cara hidup yang baik. Kalau kita sudah percaya Kristus, kita tidak perlu lagi mendekati Tuhan dengan cara hidup kita yang baik. Cara hidup yang baik itu adalah buah dari keselamatan kita. Bukan kita mau berbuat baik, mau berbuat murah hati, mau berbuat memberi derma dan sebagainya kepada orang-orang untuk diselamatkan, untuk mendekat kepada Tuhan, bukan. Tetapi kita orang-orang percaya, kita dipimpin oleh Roh. Itulah nanti yang akan kita lihat, bahwa kita akan menikmati, mengalami buah-buah Roh di dalam hidup kita. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak akan berdosa, melainkan bahwa hidup mereka tidak ditandai dengan pemberontakan. Maksud nas ini adalah orang Kristen masih bisa berdosa suatu saat. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen itu, sejati itu, dia tidak, hidupnya tidak ditandai dengan pemberontakan. Pemberontakan itu apa artinya? Mendengar firman bilang begini, oh saya tidak mau itu. Mendengar firman bilang begini, oh saya tidak mau itu. Itu artinya pemberontakan. Tetapi kalau orang Kristen yang bisa berbuat dosa dengan tidak sadar atau tidak sengaja, tapi kemudian dia diingatkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya berbunyi seperti ini, dan kemudian dia sadar, saya telah berbuat dosa. Bukan diingatkan tetapi memberontak. Jadi orang-orang Kristen sejati itu masih bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak memberontak terhadap firman yang diingatkan, dibisikannya atau didengar oleh hati nuraninya, dan dia mau mendengar firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perintahnya adalah supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang di antara kita yang berdosa, maka datang kepada Kristus. Karena Kristus adalah pengantara kita. Bukan berdiam diri, bukan mengatakan saya tidak berdosa. Tetapi datang kepada Kristus, mengaku dosa kepada Kristus,
dan Kristus itu adalah pengantara pada Bapa yang adil. Artinya apa? Adil, dia selalu menasihati kita, dia selalu mengampuni kita, dan kita boleh berdamai dengan Allah Bapa kita. Bagian yang kedua adalah perbedaan cara hidup manusia daging dan manusia roh. Kalau tadi perintahnya, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Sekarang kita akan melihat, jangan hidup dipimpin oleh daging. Tapi sekarang akan melihat perbedaan antara orang yang dipimpin oleh daging dan dipimpin oleh roh. Kita harus mengerti itu. Supaya kita tidak bilang, saya mau hidup di dalam roh, tapi saya tidak tahu. Bukan begitu. Karena nas ini mengatakan bahwa ada petunjuk yang membedakan antara orang dipimpin oleh daging dan orang yang dipimpin oleh roh. Saudara merenung sendiri nanti. Apakah saudara termasuk bagian yang mana? Bagian dari orang yang dipimpin oleh daging atau bagian dari orang yang dipimpin oleh roh? Apa perbedaan manusia daging dan manusia roh? Mari kita melihat sifat-sifat manusia daging. Manusia daging nyata dalam pilihan gaya hidup mereka. Demikian juga nanti kita melihat bahwa orang-orang yang dipimpin oleh roh itu mempunyai gaya hidup Kristiani. Dan orang-orang yang dipimpin oleh daging itu juga memiliki gaya hidup daging. Kita akan melihatnya nanti sebentar. Berikut adalah daftar dosa dari manusia yang hidup dalam daging. Orang yang dikendalikan daging adalah orang yang mengikuti hasrat dan nafsu dosa serta keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak. Saya akan membacakan beberapa ayat ini mengenai perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya, masih belum cukup daftar ini. Daftar ini saya tidak perlu menjelaskan, saudara pasti bisa memikirkannya sendiri, merenungkannya sendiri. Kalau orang disebut percabulan itu apa? Kalau disebut kecemaran itu apa? Kalau disebut hawa nafsu itu hidup yang bagaimana? Kalau penyembah berhala itu seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Dan nas yang sudah dibaca, bagian-bagian ini tadi masih belum lengkap karena disebut di situ dan sebagainya. Artinya banyak sekali kalau kita bicara tentang kehidupan dosa. Banyak sekali wujudnya kalau kita berbicara tentang kehidupan oleh daging. Tapi saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan itu. Karena saya mau menjelaskan bagian yang bagaimana kita hidup di dalam roh. Terhadap semuanya itu kuperingatkan, ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari ayat-ayat ini tadi, Paulus menutup daftar perbuatan daging dengan memperingatkan bahwa mereka yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan perbuatan daging, siapa yang hidup di dalam pimpinan daging, siapa yang hidup di dalam dosa-dosa yang telah kita sebut itu, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pengertiannya bagaimana, saudara? Apakah saya sudah percaya Yesus, kemudian saya hidup di dalam daging?
Bukan. Pengertiannya adalah apabila saudara hidup di dalam daging dengan semua yang sudah tertulis tadi, diucapkan tadi, maka saudara sebenarnya bukan warga kerajaan Allah. Dan Paulus mengingatkan sedemikian rupa, awas ya, kalau kalian melakukan hidup dalam daging, berarti kalian bukan warga kerajaan Allah. Peringatan itu disampaikan Rasul Paulus berulang-ulang kali karena penting. Menekankan bahwa mereka yang melakukan itu pastilah bukan warga kerajaan Allah. Ini maksud dari Paulus. Mengulang-ulang peringatan bahwa kalau kalian masih hidup dalam daging, maka kalian bukanlah orang yang hidup di dalam roh. Roh yang menarik orang percaya kepada Kristus sekarang membentuk Kristus di dalam mereka. Jadi kita sebelumnya adalah orang yang hidup di dalam daging. Kemudian Roh Kudus mengingatkan kita dan kita sadar, saya masuk neraka tidak mempunyai hidup kekal dalam Kristus. Kemudian saya percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian saya hidup oleh Roh. Roh saya hidup oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu bekerja sekali lagi di dalam hidup kita. Membuat apa? Membuat hidup kita semakin hari semakin menjadi sesuai dengan kehendak Kristus. Semakin hari hidup kita semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi Roh Kudus itu adalah Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga kita menyerahkan pimpinannya secara total. Kita akan melihat sifat-sifat manusia roh. Kalau tadi sifat-sifat manusia daging, kita akan melihat sifat-sifat manusia roh. Paulus menggambarkan usaha manusia sebagai perbuatan daging, sedangkan kehidupan Kristen sebagai buah atau produk dari roh. Jadi orang-orang yang hidup di dalam daging itu, dia melahirkan perbuatan-perbuatan daging, yaitu apa? Itu tadi, ada percabulan, ada hawa nafsu, ada pemabukan dan sebagainya, pencemaran dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau orang Kristen tidak disebut, dia berhasil untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi orang Kristen disebut sebagai orang yang berbuah. Orang yang memiliki Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupnya sehingga dia memiliki buah Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan membuahkan sifat-sifat ilahi yang sangat bertolak belakang dengan sifat-sifat manusia daging. Mari kita melihat sifat-sifat ilahi itu ada 9. Sedikit kalau dibandingkan dengan buah daging tadi. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya akan menjelaskan sedikit saja. 9 buah dari roh kasih. Kasih itu adalah kasih agape. Kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Yesus mati untuk kita itu karena kasih. Kasih agape, kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi kasih yang memberi. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita memiliki kasih Kristus itu, maka yang muncul dari hidup kita adalah kasih. Kasih agape juga.
Kasih yang mengasihi saudara-saudara kita. Kasih yang membuat kehidupan kita di dalam jemaat itu saling mengasihi, menjadi satu kesatuan yang indah. Kasih agape yang kita terima dari Allah membuat kita mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih Allah. Kalau kita Kristen sungguh-sungguh, ada roh di dalam hidup kita. Roh itu memproduksi kasih di dalam hidup kita, sehingga dari tubuh kita, dari hidup kita ini memancar kasih itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Demikian juga saudara sudah dikasih oleh Allah, maka memancar dari hati saudara, memancar dari hidup saudara, kasih agape, kasih Allah, kasih yang rela memberi itu, sehingga hidup kita di dalam persekutuan ini yang ada hanya menikmati kasih. Kasih dari Allah. Tidak ada iri hati seperti tadi disebut di ayat sebelumnya. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah sikap hidup yang bergembira dalam keberadaan kita di dalam Kristus. Sukacita Kristen itu terutama sukacita bahwa kita hidup di dalam Kristus. Tadinya kita hidup di dalam dunia, tadinya kita hidup di dalam iblis. Setelah kita diselamatkan, maka kita hidup di dalam sukacita yang diberikan oleh Kristus karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Damai sejahtera, rasa damai karena hubungan dengan Kristus dan ketenangan dalam hubungan dengan orang lain. Kalau kita memiliki roh, roh itu memproduksi damai sejahtera dalam hidup kita, maka yang muncul dari hidup kita adalah damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah berhubungan dengan Kristus. Tadinya kita jauh dari Kristus, tadinya kita jauh dari Allah. Kemudian Allah datang untuk menyelamatkan kita. Kita mengenal Yesus Kristus Juru Selamat. Kita datang, kita menyerahkan diri. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Damai sejahtera itu yang membuat kita merasa tenang ketika kita berada bersama dengan saudara-saudara kita. Apapun yang dilakukan oleh saudara kita, kalau itu tidak baik, kita akan tetap mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan, karena kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Kesabaran. Allah telah bersabar dengan kita, maka kita juga harus bersabar dengan orang lain, terutama saudara seiman. Saudara merasakan bahwa Allah itu sangat sabar kepada saudara atau tidak? Kita mesti kita sadar sekali bahwa Allah itu sangat-sangat sabar di dalam kehidupan kita. Sejak kita belum percaya, sejak kita mulai dekat-dekat kepada Tuhan sudah mulai percaya, sejak kemudian kita mengambil keputusan untuk percaya, kemudian kita hidup di dalam Kristen, kita selalu hidup di dalam ketidakbenaran dan Allah selalu sabar terhadap kita. Jadi kalau Allah telah sabar terhadap kita, mari kita juga berbuat sabar terhadap saudara-saudara kita. Kalau saudara kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada kita, seperti apa itu, sangat berat atau ringan, mari kita sabar. Tuhan sudah sabar terhadap saya harus sabar terhadap saudara saya. Kemurahan dan kebaikan ini jadi satu. Menggambarkan sikap positif, terbuka dan menerima orang lain, terutama orang-orang percaya. Kemurahan dan kebaikan ini Allah sudah bermurah hati kita. Kemurahanmu lebih dari hidup. Maka kita mesti bermurah hati terhadap saudara-saudara kita. Kesetiaan, Allah itu setia. Kita mesti setia kepada Allah, tetapi juga setia dalam hubungan kita dengan sesama. Kesetiaan kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita berjemaat. Apapun tugas diberikan oleh jemaat kepada saudara, mari
Kita laksanakan itu dengan setia. Memandang kepada Tuhan dan tidak memandang situasi kondisi di dalam jemaat kita. Saya mau setia. Tuhan sudah setia kepada saya. Dan Tuhan sudah memberi saya tugas ini dan itu. Dan saya mau melaksanakan. Dan saya mau setia kepada Tuhan. Tapi bukan setia kepada Tuhan juga. Kita setia kepada jemaat. Kita setia kepada persekutuan khususnya. Bukan orang per orang secara khusus. Tetapi kita setia terhadap persekutuan. Kita setia terhadap persekutuan, kesepakatan dari persekutuan ini. Dan kita mau terus maju. Agar persekutuan kita ini menikmati kesetiaan dari kita masing-masing. Kelemah lembutan itu dicirikan oleh roh berserah. Yang dimaksud dengan roh lemah lembut itu adalah seseorang yang memiliki roh penyerahan diri kepada Tuhan. Seringkali kita tidak terima terhadap perbuatan Allah di dalam hidup kita melalui saudara-saudara kita tentunya. Ada saudara kita berbuat ini kepada saya, kita ngadunya kepada Tuhan. Tuhan orang itu. Tapi roh lemah lembut itu membuat kita sanggup menerima apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Karena kita melihatnya bahwa itu datang dari Tuhan yang membentuk kita untuk menjadi semakin indah di dalam Kristus. Penguasaan diri atau pengendalian diri mencirikan kedewasaan rohani. 9 buah dari roh diakhiri dengan penguasaan diri yang menunjukkan kedewasaan kita. Orang yang tidak dewasa itu tidak bisa menguasai diri. Tapi orang yang dewasa ditetapkan oleh Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat bersikap sebagai orang yang dewasa rohani. Semuanya itu membawa kita pada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi buah roh itu sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Buah roh itu sudah disediakan di dalam hidup kita. Namun pertumbuhannya itu tergantung juga dalam keadaan cara kita meresponinya. Dan pertumbuhannya itu ada terjadi di dalam jemaat. Saudara tidak bisa berpikir atau merasa bahwa saya mempunyai buah roh kasih atau kesabaran. Sementara saudara tinggal di rumah, tidak mau ke gereja. Karena kasih kita, kesabaran kita diuji oleh Tuhan. Berada di dalam lingkungan persekutuan. Kalau masih di rumah, ini satu contoh aja ya, contoh sederhana. Dulu ini saya masih muda. Jadi saya sudah terkenal ayat ini, nas ini. Tuhan, doa pagi-pagi, berilah hamba-Mu ini kesabaran dan sebagainya. Bangun tidur istri saya terlambat bikin kopi. Saya langsung marah. Dan berarti tidak sabar. Itu salah satu contoh. Sementara kita berdoa sendirian, Tuhan berilah kami kesabaran. Berilah kami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri. Tapi setelah saya keluar dari kamar, dari doa, ternyata saya belum lulus dengan apa yang saya minta. Makanya di dalam gereja inilah kita diuji. Kesabaran kita seberapa, kasih kita seberapa, kemurahan hati kita seberapa, kesetiaan kita seberapa, semuanya diuji di sini. Bersama dengan saudara-saudara. Yang menguji bukan diri sendiri. Kita tidak perlu bilang, hei aku ini sudah sabar, hei aku ini sudah murah hati, hei aku ini sudah setia, hei aku ini sudah apa lagi. Biarlah melalui pergaulan kita. Di dalam persekutuan kita ini. Tuhan menguji kita, apakah benar-benar kita sudah menikmati roh Tuhan, ya, roh yang memproduksi buah roh di dalam hidup kita.
Keserupaan dengan Kristus adalah tujuan Allah bagi setiap orang percaya. Nah, buah roh ini diberikan kepada kita. Ini berbeda dengan karunia roh ya. Saya mau sampaikan sedikit, teringat dalam pikiran saya. Karunia roh itu diberikan kepada kita ketika kita percaya. Kita perlu untuk mengujinya, kita perlu untuk mempraktekannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita berjemaat. Kita bisa menerapkan kasih karunia roh itu. Wih, saya bisa berkhotbah. Oh, saya bisa melayani musik. Oh, saya bisa melayani BL dan sebagainya. Tetapi punya buah roh enggak? Nah, ini berbedanya di sini. Antara karunia yang diberikan oleh Tuhan dan antara kedewasaan rohani melalui buah roh yang ada di dalam hidup kita. Kalau dua-duanya ini bisa berjalan bersama-sama, maka pelayanan kita, pelayanan yang dewasa, pelayanan dari buah roh, pelayanan dari kasih, dari karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, dua-duanya berjalan bersama-sama. Bukan hanya merasa bisa berkhotbah, bukan hanya merasa bisa bermain musik, bukan hanya merasa bisa bernyanyi dan memimpin sebagai WL, tetapi kita mau karakter sifat-sifat ilahi itu ada di dalam hidup kita. Dimanapun tempat kita untuk melayani, di mimbar, di tempat musik, di sound system, di perjamuan, di persembahan dan sebagainya, semuanya itu harus kita kerjakan bersama. Karakter yang indah, karakter yang ilahi. Orang percaya tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi ini, buah roh itu adalah milik Kristus. Kristus memberikan, Kristus sendiri buah roh itu sempurna ya. Dan dia diberikan kepada kita ketika kita percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita memiliki buah roh itu sejauh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita diselamatkan itu masuk ke dalam eklesia, kelompok orang-orang percaya. Kita juga diberi roh itu yang berbuah-buah dalam hidup kita. Akhirnya kita akan menjadi semakin dewasa, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan omong kosong, ini kehendak Tuhan. Bukan basa-basi kita ngomong. Kadang-kadang kita mau jadi serupa dengan Kristus, tapi kita menyadari bahwa itu basa-basi saja. Tapi kita mau benar-benar. Tuhan mau kita menjadi serupa, semakin serupa dengan Dia. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi orang-orang Galatia itu sudah mendengar Injil dari Rasul Paulus. Kemudian mereka mulai memandang orang-orang lain, tokoh-tokoh lain yang memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata ini, aku sudah menyampaikan Injil kepadamu, dan kamu mestinya hidup di dalam Injil itu, dan kamu mestinya menjadi dewasa di dalam Injil itu. Tetapi aku harus sakit bersalin lagi. Aku seperti sedang melahirkan kalian yang kedua kali. Saudara, saya tidak berani berkata kepada saudara, apakah saudara itu dewasa rohani atau kanak-kanak rohani. Dua-duanya tidak cocok bagi saya. Kalau saya berbicara ke saudara itu anak-anak rohani, maka itu salah juga. Tapi kalau saya berbicara kepada saudara bahwa saudara itu orang-orang yang dewasa rohani, maka kelihatannya bukan sampai ke situ juga, belum sampai ke situ juga. Jadi kita mau dengan roh itu, dengan buah roh itu, kita menjadi semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan. Roma 8 ayat 29,
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan Allah di sini memilih kita semua, menentukan kita dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan buah roh itu menggambarkan motif, sikap, dan gaya hidup Yesus Kristus. Buah roh yang muncul pada orang percaya akan semakin berlimpah sesuai dengan kedewasaan rohani mereka. Buah roh itu akan menjadi semakin melimpah sesuai dengan kedewasaan rohani kita. Semakin kita rohani, semakin buah roh itu akan semakin banyak, semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sendiri yang memeriksa hidup saudara. Apakah saya sudah termasuk dewasa rohani? Apakah buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita? Di dalam hidup saudara? Mesti berani mengakui, mesti berani datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup saya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nas ini sejajar dengan apa yang kita sudah bicarakan. Jadi kalau saya ini ranting yang tidak berbuah, maka firman Allah berkata, dipotongnya ranting itu. Dipotongnya saya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mari merenung Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apakah saya ini ranting yang tidak berbuah, yang layak untuk disingkirkan, yang layak untuk dipotong? Ataukah saya ranting yang hidup, yang berbuah, yang dibersihkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya dan melalui kebersamaan kita bersama di sini, dan akhirnya berbuah makin hari makin lebat. Saudara-saudara kita di sini menikmati saudara kita ini. Oh, dia berbuah, saya menikmati buah pelayanannya. Oh, dia berbuah, saya menikmati buah pelayanannya. Kalau saudara menyadari bahwa saudara tidak sedang berbuah, jangan marah kepada Tuhan. Kalau dipotong. Kalau saudara berbuah tapi buahnya kurang banyak, maka biarkan Tuhan membersihkan. Sehingga buah-buah di dalam hidup kita semakin banyak, semakin melimpah. Dan persekutuan kita dipenuhi dengan orang-orang yang berbuah. Sehingga semua orang bisa menikmati, bisa mengalami. Aku menikmati buah dari kamu, kamu menikmati buah dari aku. Saling memberi buah dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi milik Kristus. Niscaya hidup dipimpin oleh Roh. Kalau yang pertama tadi ada perintah, janganlah kamu hidup oleh daging, tapi hendaklah kamu hidup oleh Roh. Yang kemudian bagian yang kedua ada contoh, ini loh hidup secara daging, ini loh hidup secara roh. Sekarang kita melihat bagian yang terakhir ini, menjadi milik Kristus.
niscaya hidup dipimpin oleh Roh. Suatu keniscayaan, sesuatu yang mau tidak mau pasti terjadi apabila kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada Roh di dalam hidup kita, maka Roh itu akan bekerja. Mau atau tidak mau, kita mesti berbuah. Tinggal respon kita. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Respon kita dengan menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Menyerahkan diri menjadi milik Kristus berarti menyerahkan kendali diri pada pimpinan Roh. Saya tidak hidup lagi dikuasai oleh daging saya. Saya tidak hidup lagi dikuasai oleh setan, apalagi yang di luar sana. Daging saya ini sudah tidak menguasai saya. Misalnya dia, saya tidak mau berkata begitu. Saudara saja, kita ini sudah hidup di dalam Roh, dan saudara sudah dikuasai oleh Roh itu, dan saudara akan terus maju, terus maju, terus maju, dan tidak lagi dikuasai oleh daging saudara. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Kalau masih ada hawa nafsu, singkirkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya terus-menerus menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu kedagingan dan hal-hal duniawi. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Jika kita hidup oleh Roh, artinya telah diselamatkan oleh Roh, niscaya kita hidup dipimpin Roh, bukan dipimpin oleh daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, ayat Natsir mengatakan kalau kamu sudah hidup di dalam Roh, oleh Roh, kamu hidup di dalam hidup yang baru, maka baiklah hidupmu. Hidup kita, kata Rasul Paulus, juga dipimpin oleh Roh. Jangan lagi dipimpin oleh daging. Berhubung orang percaya telah diberi karunia gratis, maka hendaklah mereka hidup sepantasnya. Dan jangan menginginkan kemuliaan sia-sia, karena akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Jangan menginginkan kemuliaan sia-sia. Jangan menginginkan jabatan di dalam jemaat ini. Itu kemuliaan sia-sia. Tetapi kalau kita dipanggil untuk berada di dalam jabatan itu, lakukan dengan setia. Lakukan dengan baik, karena itu adalah buah dari kehidupan kita. Kita dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya, kita diberi tugas untuk melakukan hal-hal di tempat ini, dan kita melakukannya dengan setia, dengan kesabaran, dengan kasih, dengan pengendalian diri, dengan penguasaan diri, dan sebagainya. Maka kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Ya, gila hormat itu juga gila jabatan. Ya, kalau di gereja-gereja lain ada yang perebutan ya, berebut jemaat, berebut jabatan ya. Kalau di sini orang menolak katanya, tidak mau menjabat. Tidak ada yang ingin menjabat juga untuk kebanggaan diri, tidak. Jabatan kita di dalam gereja bukan untuk kebanggaan diri. Satu tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita masing-masing, dan kita mesti melaksanakannya dengan pimpinan dari Roh. Kesimpulan. Ayat 26 saya baca ulang. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, kalau kita ada gila jabatan di sini, berusaha sedemikian supaya memperoleh jabatan itu, maka dampaknya adalah kita akan saling menantang, saling mendengki, saling mencurigai dan sebagainya.
Kesimpulan. Ada dua cara hidup manusia. Sebagai kesimpulan, hidup oleh daging dan hidup oleh roh. Ya, dua cara hidup manusia. Yang satu hidup oleh daging, satu hidup oleh roh. Orang percaya diselamatkan oleh roh, maka kita akan hidup oleh roh, menghasilkan buah roh yang melimpah hingga menjadi serupa dengan Kristus. Buah roh muncul di dalam persekutuan, begitu juga buah nafsu. Jadi di dalam persekutuan ini ada orang-orang yang dewasa secara rohani. Buah-buah roh itu muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati sukacita, damai sejahtera, kasih yang luar biasa di tempat ini. Namun juga di satu sisi ada ilalang yang berada bersama dengan kita. Itu membawa buah-buah nafsu, buah-buah iri dengki, buah-buah keinginan yang tidak baik, tidak alkitabiah. Itu ada di dalam hidup kita. Kita harus semakin hari semakin terkikis orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Jadi kita mau semakin hari semakin hidup di dalam roh. Dan gereja menjadi sarana untuk bertumbuh dalam mengembangkan buah roh dengan mempraktikkan saling menolong dan meneguhkan antar saudara seiman. Jadi kalau saya kadang-kadang berbicara agak keras pada saudara, itu bukan saya marah, bukan saya membenci saudara. Tapi saya mau menolong saudara dengan cara yang saya sebagai manusia mungkin keliru. Tapi saya bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, saya sudah lakukan sesuatu. Semua di bawah pimpinan-Mu. Semua yang terjadi adalah di bawah kendali-Mu. Dan kembalikan damai sejahtera di dalam hati saya. Kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan. Di dalam gereja ini adalah sarana untuk bertumbuh, tempat atau wahana untuk bertumbuh, mengembangkan buah roh dengan mempraktikkan saling menolong dan meneguhkan antar saudara seiman. Kalau ada saudara kita yang tidak ada yang jatuh, ada tidak melakukan sesuatu, kita yang mengasihi dengan kasih, kita menolong supaya saudara ini bisa bertumbuh, bisa bangun lagi, bisa aktif kembali. Kita bantu, kita tolong apa yang bisa kita lakukan supaya saudara kita bangun, bangkit, dan berada bersama dengan pelayanan kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan. Penerapan, mari hidup dalam roh. Serahkan hidup kita ke dalam pimpinan roh. Mari hasilkan buah roh yang melimpah oleh karya Roh Kudus. Sekali lagi, bukan hasil karya kita, bukan usaha kita, supaya kita bangga, ini loh saya buah roh. Bukan, tetapi kita mau semuanya itu Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita. Mari saling menolong dalam pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Mari saling menolong dalam pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus.